Halo sahabat GP dan para pecinta MotoGP. Pembahasan kali ini adalah para pembalap reguler akan mendapat giliran turun di lintasan dalam tes pramusim yang sama pada hari ini Jumat 10 Februari 2023. Seperti yang diketahui di mana MotoGP 2023 akan diramaikan 5 pabrikan, 11 tim dan 22 pembalap demi memperebutkan gelar dunia musim ini, di mana para pabrikan berlomba-lomba memberikan paket motor terbaik pada para pembalapnya. Kemudian itu Fabio Quartararo mencetak kecepatan tertinggi yakni 334,3 km per jam, lebih cepat 4,1 detik dari torehan terbaiknya pada GP Malaysia tahun lalu. Kemudian Jorge Martin membukukan waktu 1 menit 58,787 detik pada putaran ke-21, hanya beda 0,997 dari rekor lap yang dibukukannya saat itu. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih jika Anda mensubscribe channel ini agar kami bisa terus memberi informasi tentang perkembangan MotoGP. Tes pramusim MotoGP Sepang sementara berlangsung tentunya juga menjadi awalan setiap pabrikan melakukan tes pada berbagai komponen dan dites langsung oleh pembalap reguler di tes pramusim. Selanjutnya pada jam pertama juara bertahan yakni Francesco Bagnaia memimpin perolehan catatan waktu lap, di mana pembalap Ducati Lenovo tersebut membukukan waktu lap yakni 2 menit 0,177 detik dalam 12 lap yang telah dilahapnya. Ritme Bagnaia kurang lebih sudah mendekati ritme lomba MotoGP Malaysia dengan lap terbaik Bagnaia saat memenangi GP Malaysia pada tahun lalu. Selisihnya hanya 1,074 detik. Selanjutnya, saat memasuki jam kedua dari tes MotoGP Sepang, beberapa pembalap mencatatkan lap time di bawah 2 menit yang dipimpin oleh Jorge Martin dengan lap time-nya yakni 1 menit 58,737 detik yang luar biasa. Kemudian Alex Espargaro, Luca Marini dari VR46 menjadi pembalap lainnya yang membukukan lap time di bawah 2 menit. Dengan ancaman hujan yang menodai 2 dari 3 hari di shakedown baru-baru ini, para pembalap tidak membuang waktu untuk keluar trek saat dibuka pada pukul 10 pagi. Waktu terbaik Bagnaia yakni 2 menit 0,177 detik yang sudah mendekati waktu terbaik yakni 1 menit 59,803 detik oleh pembalap penguji Ducati yakni Michel Firo di shakedown. Kemudian itu akhirnya Jorge Martin membukukan waktu yakni 1 menit 58,787 detik pada putaran ke-21. Hanya beda 0,997 detik dari rekor lap yang dibukukannya pada saat itu. Jorge Martin menjadi satu-satunya pembalap yang menembus waktu lap yakni 1 menit 58 detik, di mana performa kuat juga ditunjukkan oleh Alex Espargaro yang untuk sementara menempel Jorge Martin. Sementara itu, Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap yang konsisten berada di posisi atas dalam catatan waktu, sebelumnya berada tepat di bawah Bagnaia. Runner-up Moto2 2020 tersebut berada di posisi ketiga dengan catatan waktu yakni 1 menit 59,469 detik. Tepat berada di bawah Bagnaia kini ada runner-up di musim lalu yakni Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. Sementara itu, pembalap tim Monster Energy Yamaha yakni Fabio Quartararo mencetak waktu terbaik yakni 2 menit 0,260 detik pada putaran terakhir dari 12 lap yang sudah dilahapnya. Catatan menarik justru terlihat dari top speed Quartararo, di mana Quartararo mencetak kecepatan tertinggi yakni 334,3 km per jam, lebih cepat 4,1 detik dari torehan terbaiknya pada MotoGP Malaysia tahun lalu. Peningkatan top speed memang menjadi permintaan khusus Quartararo untuk kembali memburu gelar juara.
Melihat hasil yang muncul dalam live streaming, kecepatan tinggi Quartararo hanya berjarak 1,1 km per jam dari catatan tertinggi milik pembalap motor Ducati, yakni Marco Bezzecchi. Tes pramusim MotoGP hari ini masih akan berlangsung hingga pukul 18.00 waktu setempat atau jam 17 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, beberapa pabrikan memilih fokus mengevaluasi mesin baru yang diharapkan lebih bertenaga. Ada pula yang lebih fokus menjajal inovasi-inovasi pada fairing mereka. Namun ada pula yang tampaknya melakukan perubahan besar-besaran pada motornya setelah terpuruk sepanjang musim lalu. Yamaha misalnya untuk dua pembalapnya yakni Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli diakui membawa banyak part untuk diuji. Kemudian itu Massimo Marigari mengatakan kepada media sebelum tes, jumlah item part yang disiapkan untuk tes ini sangat banyak. Kami memiliki sasis aerodinamika, lengan ayung belakang, dan mesin yang diperbaharui. Saya perkirakan Jumat ini akan digunakan para pembalap untuk kembali kecepatan. Setelah itu mereka memilih rencana kerja yang intens. Seperti kita ketahui, dengan Yamaha mencari peningkatan yang signifikan dalam kecepatan tertinggi tahun ini, banyak perhatian juga akan tertuju pada kilometer per jam maksimum Yamaha YZR M1. Tanda-tanda dari shakedown cukup menjanjikan dengan karkat slow mencatatkan kecepatan yakni 335,4 km per jam. Itu 5,2 km per jam lebih cepat dari yang dicapai Fabio Quartararo selama kualifikasi dan balapan di Grand Prix Malaysia pada Oktober lalu, yakni 330,2 km per jam. Itu mencatat 332,3 di FP3 dengan bantuan slip trim. Namun dengan speed trim di Sepang yang terletak di awal zona pengereman belokan 1, angkanya bisa berfluktuasi lebih dari biasanya. Mengenai top speed, di jam pertama ini sementara ditorehkan Bagnaia dan Jorge Martin dengan 334,3 km per jam. Sementara Quartararo sudah bisa menorehkan top speed yakni 329,2 km per jam di jam pertama. Selanjutnya pengujian berlangsung dari pukul 10 pagi hingga sore hari ini. Demikianlah informasi kali ini dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jika Anda suka silahkan Anda like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan informasi berikutnya.